Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang 4 orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap manusia tentu saja mengharapkan kebahagiaan hidup, terutama kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan yang tidak hanya di dunia saja, tetapi yang abadi di alam akhirat kelak. Kebahagiaan yang hakiki tersebut hanya dapat diraih apabila kita selalu taat kepada Allah dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Balasan dari ketaatan tersebut adalah mendapatkan kehidupan yang penuh nikmat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-jannatu mushtaqatu ila arba'ati nafarin. Surga merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Firman Allah yang pertama kali turun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah ayat tentang iman, Islam ataupun amaliyah lainnya, melainkan ayat tentang pentingnya membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah menempatkan derajat khusus bagi hambanya yang senantiasa istiqomah dalam membaca, yakni membaca ayat tentang berbagai aspek kehidupan manusia yang tertuang indah dalam mushaf Al-Quran. Karenanya membaca Al-Quran adalah amalan yang paling utama. Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Yang artinya, bacalah Al-Quran sebab ia akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya sewaktu di dunia. Yang kedua, wahafidil lisan, orang yang selalu menjaga lisannya. Lisan merupakan salah satu indera kita yang bisa mendatangkan kebaikan dan sekaligus keburukan. Dengan selalu menjaga agar lisan kita hanya mengatakan hal-hal yang baik, digunakan untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk berdoa kepadanya, juga untuk memberi nasihat yang bermanfaat kepada orang lain. Insya Allah kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah hadis menegaskan, salamatul insan fi hifdil lisan, artinya keselamatan manusia tergantung cara menjaga lisan mereka. Lainnya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak maka diamlah. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Memberi makan kepada orang yang lapar ini juga merupakan salah satu amalan yang utama, karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang kepada hambanya yang memberi pertolongan kepada saudaranya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang tidak memberi makan kepada orang-orang miskin adalah termasuk orang yang mendustakan agama. Sebagaimana dalam surat Al-Ma'un, Bismillahirrahmanirrahim, Aru'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberi makan orang miskin. Di sini Allah telah mencatat dalam kitabnya bahwa orang yang tidak memberi makan orang miskin, apalagi dalam kondisi kelaparan, telah tercatat sebagai orang yang mendustakan agama. Bahkan hadis lain dikatakan, yang artinya sesungguhnya sedekah memadamkan amarah Allah dan mencegah mati su'ul khotimah. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, orang yang dirindukan surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa adalah amalan ibadah yang istimewa dan memiliki derajat lebih dibandingkan amalan lain, karena Allah berjanji akan memberikan balasan yang setimpal kepada hamba yang berpuasa. Sebuah hadis agung mencatat yang diriwayatkan langsung oleh kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang artinya setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan ganjaran padanya secara langsung. Di lain hadis Rasulullah SAW bersabda, inna lil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yuqalu lahu yaumal qiyamah aina shaimun fa idza dakhala akhiruhum aghliqa dzalikal bab, yang artinya sesungguhnya surga itu memiliki pintu yang disebut dengan ar-rayyan. Pada hari kiamat dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa. Apabila orang yang terakhir di antara mereka telah masuk ke pintu ar-rayyan, maka pintu tersebut ditutup. Berpuasa di bulan Ramadan adalah salah satu ibadah utama, bahkan merupakan salah satu rukun Islam. Berpuasa bukan hanya menahan diri, tidak makan dan tidak minum saja, melainkan juga menjaga panca indera kita dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak hanya itu saja, berpuasa juga menuntut kita untuk meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Insya Allah, jika kita berpuasa pada bulan Ramadan ini, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka derajat takwa akan kita peroleh, yang balasannya tentu saja adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah sedikit uraian tentang orang-orang yang dirindukan surga. Semoga kita semua termasuk di dalamnya, yaitu orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan uraian tausiah ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Dari saya cukup sekian saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.